Entah itu dokternya atau perawatnya, Baik semua ya. Pelayanannya. Biarpun aku bukan tempatan orang Bukan orang situ lah, tempatan ya. Istilahnya kira orang luar orang ya. luar lah. Pilihan seperti ya sama-sama memang. Oh, Di sampingku tak ada juga perbedaan tak ya. ada perbedaan. Sampingku juga banyak orang Melayu juga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada? Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, amin. Nah sahabat, kali ini saya ditemani oleh adik kandung saya sahabat. Nah lama saya tak jumpa dengan beliau karena saya baru saja balik di kampung kelahiran saya sahabat. Jadi adik saya ini sekarang sudah menetap di kampung kelahirannya, tepatnya di Tuban, Jawa Timur sahabat. Nah beliau semenjak daripada Malaysia terus langsung ke sini sahabat. Halo, apa kabar Dik? Ya alhamdulillah sehat. Jadi selepas balik daripada Malaysia, apa kegiatannya sekarang? Ya jualan roti bakar. Jualan roti bakar ya. Roti bakar. Nah, jadi apa bedanya roti bakar dengan roti john? Kalau roti john kan biasanya pakai daging. Terus bentuknya roti ini kan beda lagi. Kalau roti john, beliau bentuknya panjang dan pakai daging dalamnya isinya ya, Iya. atau telur ya. Tapi kalau roti bakar yang adik punya? Cuma selai Oh, selai aja. Jadi pilihannya macam-macam. macam-macam. Rasanya macam. Nah, saat sekarang ini jualan di mana? Sekarang jualan di Jenuh. Oh, di Jenuh. Masih di daerah Tuban juga. Masih daerah Tuban juga. Masih tapi daerah sebelah Tuban. utara. Nah sahabat, jadi ceritanya adik saya ini sahabat bisa balik ke Indonesia ini pun sudah syukur sahabat. Kenapa saya bilang begini? Karena terakhir sebelum dia balik ke Indonesia sahabat, beliau ini punya cerita yang sangat menyedihkan sahabat. Terutamanya saya sendiri semasa itu, waktu itu saya masih berada di Malaysia sahabat. Karena adik saya ini sebelum balik ke Indonesia ini sahabat, jadi sempat terkena penyakit yang sangat serius dan sudah divonis oleh dokter yang ada di Malaysia, tepatnya di Hospital Kuala Lumpur ini. Adik saya ini boleh dikatakan naudzubillah min dzalik, tidak selamat sahabat. Jadi ini masa itu dokternya juga berdua sama saya sendiri. Bagaimana ceritanya dulu waktu sebelum balik ke Malaysia, sempat sakit apa dulu? Dulu saya sakit mengenitis. Menginitis. Nah, Nah, menginitis itu kalau kira-kira sakit apa itu? Sini ya, saraf yang belakang sini. Saraf yang belakang. Sudah stadium 4. Sudah di stadium 4. Jadi sudah masuk ini. Sudah masuk Virus ya? Virus. Oh. Nah tahu sahabat, efeknya sahabat kalau sudah masuk ke otak penyakit ini, beliau sudah tak ada ingat lagi siapa di depan kita sahabat. Bahkan masa itu sahabat, saya tanya di depan beliau sendiri pun beliau sudah tak tanda saya ini siapa. Udah kayak lupa ingatan. Sudah lupa ingatan. Waktu sakit terus sampai sembuh itu lah. Tapi tak akui mas, memang fasilitasnya memang gini Malaysia. Entah itu dokternya atau perawatnya, baik semua ya. Pelayanannya. Biarpun aku bukan tempatan orang tempatan ya. Istilahnya kira orang luar ya. Tapi dilayan seperti ya sama-sama memang. Tak ada perbedaan ya. Tak ada perbedaan. Sampingku juga banyak orang Melayu juga. Adik, jadi penyakit menginitis itu sebabnya itu apa ya kira-kira ya menurut adik? Sebabnya kayak gimana ya? Dulu kayak trombositnya turun drastis cepat gitu. Trombosit ya? Kayak menggerogoti darah kayak kurus langsung. Kurus. Iyalah, penyebabnya dulu dari apa? Dari pola hidup atau lingkungan lah. Mungkin begadang sampai malam, terus kan kalau di bangunan kan banyak mes tuh. Oh, banyak mes. Ini kena DP terus divonis lagi lain lagi. Jadi ceritanya sahabat, jadi menurut pengakuan daripada adik saya ini, jadi menginitis ini puncanya dia itu dulu sebelum kena menginitis ini kena demam berdarah dulu sahabat. Jadi kena demam berdarah disebabkan adik saya dulu ini kerja di Malaysia kan di bagian bangunan dan tidurnya di mes-mes yang pakai plywood ya, dan mungkin di situ juga lingkungannya tidak seberapa bersih ya, tidak seberapa bersih. Jadi daripada sana itulah puncak awalnya adik saya kena demam berdarah DB. Nah kemudian setelah DB dicek daripada dokter yang ada di Malaysia, rupanya beliau sudah kena menginitis karena disebabkan virusnya sudah menjalar ya. Di waktu dulu di Malaysia dirawat di mana? Di Hospital Kuala Lumpur. Kalau masalah perawatan tak mungkin memang jos. Setiap 1 jam sekali itu dokter mesti cek.
Mesti cek ya, Mesti cek. 1 jam sekali. 1 jam sekali. Dokternya sendiri ya. Dokter sendiri, bukan perawat deh. Itu lain perawat ya. Lain perawat. Nah, luar biasa sekali sahabat. Jadi menurut pengakuan adik saya ini sahabat, pelayanan dokter yang ada di Malaysia ini sahabat, betul-betul tidak ada perbedaan sahabat. Meskipun adik saya ini sebagai pendatang atau orang luar, beliau dilayan seperti orang di sana atau orang tempatan sendiri sahabat. Tapi hormat saya kepada tenaga medis, terutamanya dokter yang ada di Hospital Kuala Lumpur sahabat. Aku tanya sama dokter kok bisa omong Sunda dulu sekolah di mana? Bisa cakap ya, bisa cakap slang-slang Indonesia ya. Cakap slang Indonesia sama Sunda itu bisa cakap. Penasaran ya? Asli orang Melayu tapi sekolah di Bandung katanya dokter itu. Di Bandung 2 tahun lah. Jadi ada yang tak disangka oleh adik saya. Jadi karena saking mesranya pelayanan dokter yang ada di Kuala Lumpur sana, yang ada di Malaysia, jadi sampai-sampai beliau ini tertanya-tanya, loh dokter ini kok macam mana kok boleh cakap slang Indonesia. Nah karena beliau penasaran akhirnya ditanya oleh adik saya, dok macam mana ceritanya kok boleh cakap slang Indonesia. Nah rupanya lulusan dari mana dek? Bandung. Lulusan daripada university di Bandung jurusan kedokteran ya. Cakap Sunda aja boleh. Cakap Sunda pun boleh. Jadi ternyata sahabat, jadi di antara dokter-dokter yang ada di Malaysia terutamanya yang merawat adik saya ini sahabat, rupanya dulunya banyak yang sekolah kedokteran di Indonesia. Nah sahabat, jadi momen yang sangat membuat kita saat itu betul-betul sedih sahabat. Jadi masa adik saya ini masa dirawat dari hari pertama sampai 3 hari ini belum sadar sahabat. Jadi daripada salah satu dokter itu panggil saya dengan adik saya sahabat. Dan masa itu beliau cerita kepada saya bahwasanya adik saya ini bisa dikatakan sudah divonis tidak selamat sahabat. Karena apa? Beliau sudah dokternya sudah bagi tahu sama saya suruh siap-siap masalah biaya atau akomodasi termasuk peti untuk kepulangan beliau sahabat. Nauzubillah min dzalik sahabat. Jadi kami masa itu betul-betul sangat sedih dan pasrah sahabat. Bahkan saya sempat pergi sembahyang sholat duhur di salah satu masjid yang ada di Hospital Kuala Lumpur. Saya betul-betul minta sama Tuhan, sama Allah sahabat, ya Allah selamatkan adik saya, ya Allah selamatkan adik saya. Dan alhamdulillah sahabat, jadi doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang dapat 3 hari sahabat, saya dengar kabar adik saya sudah sadar sahabat. Betul ya Dik ya? Iya. Badan sudah habis. Nah tentunya Dik ya, jadi atas kesembuhan ini pertama dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua juga tidak pernah lepas dari pertolongan oleh dokter dan perawat yang ada di hospital atau tenaga medis yang ada di Hospital Kuala Lumpur. Nah, apa yang Adik ucapkan kepada tenaga medis terutamanya dokter perawat di sana, Dik? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Moga-moga Allah ngasih balasan nih. Balasan kebaikan yang dokter, layanan dokter yang berikan ke aku lah. Oh, yang diberikan kepada Adik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat dokter, perawat, semua nih. Semuanya. Moga-moga Allah memberi balasan yang terbaik lah buat para tenaga medis yang ada di sana. Amin. Nah sahabat, sebelum kita akhiri temu bual saya bersama dengan adik saya sahabat, jadi ada yang perlu disampaikan adik saya sahabat. Kebetulan ini masih sempurna hari raya sahabat. Ya, saya dari Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua rekan kawan-kawan yang ada di Malaysia, termasuk dokter dan itu tadi ya, perawatnya tadi ya. Nah terima kasih sahabat, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa terus sokong channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.